Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 16 September 2020. Janganlah kita menjadi mati rasa, suam-suam kuku. Bacaan harian hari ini, bacaan pertama 1 Korintus 12 ayat 31 sampai dengan bab 13 ayat 13, dan Lukas 7 ayat 31 sampai dengan 35. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pernahkah suatu ketika kita mengalami kebosanan, kejenuhan di dalam doa? Mungkin juga di dalam pelayanan. Walaupun dipaksa untuk tetap menjalani, rasanya hampa dan tak berarti. Atau mungkin kita berhenti sejenak dari segala rutinitas kerohanian kita, karena kita tak merasakan kebaikan Allah. Ini yang disebut dengan stagnasi iman, saudara. Di mana keadaan terhenti, tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan, tidak maju maupun mundur. Tetapi pada tingkat yang sangat lambat, tidak mengalir, mengarus. Situasi ini sama dengan suam-suam kuku, saudara. Tidak panas dan tidak dingin. Dan telah diingatkan bagi kita semua di dalam kitab Wahyu. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Saudara-saudaraku yang terkasih, stagnasi iman ini dialami juga oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat di sekitar Yohanes Pembaptis dan Yesus. Walaupun mereka melakukan ibadah dengan berdoa, membaca Taurat, mereka tidak bisa melihat kebaikan dan kebenaran tentang kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus. Mereka hanya bisa melihat bahwa Yohanes adalah orang yang dianggap berbeda jalan pemikiran dengan mereka, sehingga membenci pendapat dan ajarannya. Bagi mereka, Yesus tidak memiliki kebenaran mutlak pada dirinya, karena Yesus sering bergaul dengan peminum, pemungut cukai, dan pendosa lainnya. Dalam pemahaman mereka yang sedang mengalami stagnasi iman ini, saudara-saudara, yang suci tidak bisa atau tidak boleh bergaul dengan si pendosa. Alasannya karena akan merusak kesucian itu sendiri. Stagnasi iman mampu membutakan seseorang, saudara, sehingga ia beranggapan bahwa hanya dirinya lah yang paling benar. Stagnasi iman ini membuat seseorang mati rasa ketika melihat kebenaran. Mereka mati rasa ketika melihat ketidakbenaran, sehingga hanya akan diam ketika melihat ketidakadilan terjadi, atau bahkan tak punya rasa bersalah ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara? Adakah kita suam-suam kuku? Apakah kita mengalami stagnasi iman saat ini? Atau justru lebih dari itu? Injil hari ini, saudara-saudara, Yesus mengingatkan kepada kita semua. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu semua? Dengan apakah mereka itu sama? Lukas 7 ayat 31. Yesus melihat betapa banyak penolakan-penolakan terhadap Yohanes Pembaptis dan dirinya sendiri, yang selalu memegang pendapat sendiri dan melihat semua orang salah, semua orang berdosa. Inilah mereka orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Adakah kita seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak tunduk kepada Allah, hanya mengandalkan kebenaran diri sendiri dan mengklaim dirinya benar dan orang lain salah? Saudara-saudaraku, kita mesti waspada. Jangan-jangan, sekali lagi saudara-saudara, jangan-jangan kita bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat, di mana bersikuku pendapat sendiri dan tidak mau bersandarkan kepada Allah. Misalnya, yang dilakukan oleh kebanyakan orang demi uang, maka kompromi dengan dosa dan memakai segala cara untuk dilakukan dan selalu berdalih, nah, ini bukan dosa. Ini hanya strategi. Ini kan semua kebutuhan. Bukan dosa. Semua orang mencari alasan, saudara. Tapi hari ini, saudara, Yesus melihat kita satu persatu. Secara pribadi lepas pribadi. Apa yang kita pikirkan dan kita lakukan, Tuhan Yesus tahu. Masih banyak contoh lain, saudara, yang menggambarkan perilaku yang mengandalkan kebenaran diri sendiri di atas kebenaran Allah. Hidup dalam kebenaran Allah adalah kunci utama untuk mengalami hidup bersama dalam keluarga Allah, di mana kita mau tunduk dan taat kepada Allah sebagai kepala keluarga. Ahli Taurat dan orang Farisi mempertahankan hidup lama mereka dengan tidak mau melepaskannya. Mereka tidak percaya dan tidak taat. Tidak mau mendengarkan pemberitaan firman Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yaitu firman pengajaran yang benar. Akibatnya apa, saudara? Ahli Taurat dan orang Farisi harus masuk dalam penghukuman di neraka untuk selama-lamanya. Kita mau, saudara-saudara, kita semua harus melepaskan kehidupan lama kita dan mengenakan yang baru, yaitu dengan percaya, mendengarkan firman pengajaran yang benar, serta menjadi pelaku firman itu sendiri. Maka kita akan memperoleh hikmat kebijaksanaan dari kerajaan sorga. Semoga kita selalu tetap dikasih Yesus oleh karena kesetiaan dan ketaatan akan Dia dan melakukan apa yang diperintahkannya, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.